Kembali di kawal pilkada, pemirsa usai voice note Anies Baswedan viral, PKS mengirimkan pesan suara jawaban. Dalam pesan suara yang dibuat oleh Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin, PKS sebut sempat ajak Anies Baswedan jadi kader namun ditolak. Hubungan Anies dengan PKS semakin memanas. Pesan suara PKS menjawab pesan suara Anies pun beredar di media sosial. Dalam pesan suara ini, PKS klarifikasi soal batas waktu 4 Agustus. Sementara saya, Khoirudin, pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Soebul Iman, maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih, maksud sebagai kader PKS. Jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS, sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS. Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut. Sebelumnya rekaman suara Anies Baswedan beredar di media sosial. Anies kaget dengan tenggat waktu 4 Agustus. Anies juga klarifikasi bahwa tidak ada pembahasan soal adanya batasan 40 hari untuk mencari dukungan partai. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Pernyataan terkait batas waktu bermula dari jubir PKS, Muhammad Khalid. Menurutnya, PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini, tak kunjung adanya rekan koalisi. Akibatnya, Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS adalah partai dengan kursi terbanyak di DPRD Jakarta saat ini. Sementara di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini di Jakarta sudah ada calon independen yang berpotensi maju melawan Ridwan Kamil, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang lolos uji verifikasi untuk Pilkada Jakarta. Meski harus menunggu keputusan akhir pada 19 Agustus 2024, namun keduanya diprediksi bisa maju melawan Ridwan Kamil. Untuk lolos Pilkada Jakarta, calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal 618.998 suara yang sudah terverifikasi. Sementara, kedua pasangan ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1,7 suara. Penetapan syarat dukungan bakal pasangan calon akan dilakukan pada 19 Agustus 2024. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut jika dalam Pilkada Jakarta terdapat calon independen diloloskan, hal tersebut untuk menghindari lawan kota kosong. Refli juga menyebut bahwa rekayasa suara dalam Pilkada DKI tidak mudah. Kalau lawan kota kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok untuk menghindari kota kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Okay. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi 3.
ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Oke. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, enggak. Terlalu polos begitu kan. Dan Enggak politik dong, nggak enggak dong. akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah, karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas Kim Plus. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Oke, baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Ya. Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Nah pemirsa, meski saat ini sudah ada calon independen, namun potensi Ridwan Kamil menjadi calon tunggal tetap tinggi. Lantas bagaimana mekanisme pilkada dengan calon tunggal, kita akan lihat bersama-sama. Ini sementara bila ini yang menang kotak kosong, maka pemilihan ulang akan dilakukan pada periode berikutnya. Sementara posisi gubernur DKI Jakarta ini akan diisi oleh pejabat sementara. Namun jika memang nantinya lawan kotak kosong, sehingga calon tersebut ini harus mendapatkan suara begitu ya, ini harus lebih dari 50%. Nah ini jadi peluangnya kalau misalnya emang lawan kotak kosong, ini nanti calon ini harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Nah memang pemirsa agak menarik gitu ya soal kotak kosong ini. Nah, beberapa pengamat politik ini mengatakan jika skenario calon tunggal ini terjadi di Jakarta, maka menunjukkan demokrasi yang tidak sehat. Karena esensi pilkada adalah kompetisi. Sehingga apabila Jakarta tidak menyajikan kompetisi atau hanya calon tunggal saja, ini maka dinilai tidak menunjukkan demokrasi yang baik. Tapi ini masih belum tentu terjadi pemirsa, karena kondisi politik juga terus dinamis jelang pendaftaran calon gubernur Jakarta pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang, dan kita sama-sama akan menantikan bagaimana nanti pertarungan di Pilgub Jakarta. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda ada informasi mengenai Presiden Jokowi yang menyoroti banyaknya dana hibah di daerah untuk kepentingan politik. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.